Oke, jadi sekarang episode perdana nih, episode 1 tinggal podcast. Jadi podcastnya itu membahas seputar kegiatan seru, hobi, dan aktivitas lainnya ya. Kita sekarang ada narasumber yang asik banget dan pengalamannya di dunia bela diri itu udah banyak banget gitu ya. Nah ini jadi kita kedatangan tamu, yaitu adalah Dani. Tepuk tangan dulu dong. Thank you Dan udah datang ke podcast kita kali ini. Thank you. Ya, perdana ini. Mungkin buat viewers nih yang belum tahu ya Dani, yang pasti banyak yang belum tahu ya. Boleh kenalin dong gimana gitu? Asal mulai. Oke. Jadi nama gue Dani, nama panjang gue Muhammad Ibatul Ramdhani. Gue biasanya lebih sering dipanggil Batul sih. sama teman-teman gue biasanya Batul. Cuman teman-teman rumah sama keluarga gue doang sih yang biasanya manggil Dani. Oke. Ya. Nah, jadi gue itu atlet pencak silat. Ya, itu. Atlet pencak silat tuh berarti. Iya. Itu awalannya gimana tuh? Apa tuh? Awalnya Lu gimana? jadi atlet pencak silat tuh, kepikiran gitu. Dari kecil lu gimana sih? Gitu bisa Gimana awal mulai gitu? kenapa sih milih pencaksilat? Sebenarnya gak sengaja sih ya kalau misalnya ditanya kecilnya gimana bisa ikut silat. Karena pertamanya pas gua SD itu gua ngelihat ada yang latihan aja, yang latihan, iya ada yang lagi latihan silat. Terus gua ngelihat terus kayak seru juga nih berantem. Karena lu anaknya suka berantem ya? Enggak juga sih, Oh, cuman enggak ya? kayak ngelihatnya seru aja gitu kayaknya kalau ikut silat seru nih berantem. Nah, gitu aja sih. Makanya gue tertarik ya akhirnya gue cobalah ikut. Sampai sekarang. Oke. Oke. Berarti lu apa ya? Udah mulai serius di bidang silat tuh sejak kapan sih? Kalau serius-seriusnya sih sebenarnya kan gue mulai itu kelas 3 kalau nggak salah ya, kelas 3 SD. Nah, terus mulai serius-serius tuh udah mulai ikut tanding tuh gue kelas 6. Kelas 5, kelas 6 lah. Kelas 5, kelas 6 udah coba ikut kejuaraan-kejuaraan open kayak waktu itu tuh pertama kali gue tanding tuh UNJ Open. Nah, itu pertama kali gue tanding UNJ Open dan kalah. Kalah di babak penyisihan gimana? Iya, gue masih di penyisihan terus sudah langsung kalah gitu. Itu pertama kali gue ikut tanding tuh di situ. Gitu sih. Oke. Gue kan udah tau juga nih cerita lu ya. Dulu lu tuh awalnya itu di keseniannya ya, bukan di tandingnya ya. Mungkin ceritain dong. Ya jadi sebenarnya awal itu emang gue dari awalnya sebenarnya emang Tanding dulu. tanding terus ikut berat badan yang anak-anak SD gitu kan karena emang gue waktu itu masih SD. Terus pas mulai masuk SMP itu berat badan gue masih nge-stuck. Oke. Masih nge-stuck di situ. Badan gue kan karena dulu kecil banget. Badan gue kecil jadi berat badan gue nge-stuck di situ-situ aja. Sedangkan kelasnya itu gue belum nyampe. Misal kelas paling awal paling rendahnya itu waktu itu kalau nggak salah 39 lah, 39. Nah, berat badan gue kayak masih 33, 35. Jauh banget sih itu ya. Iya, jauh, masih ya. jauh. Jadi akhirnya disiasatin sama pelatih gua. Udah coba aja latihan yang seni gitu. Ya daripada nggak tanding-tanding gitu kan. Iya. Makanya ya udah coba aja yang seni buat cari pengalaman juga. Ya udah akhirnya gua ikut yang seni. Dan lumayan juga sih prestasinya sih. Ya sampai di Jabar lah. Walaupun belum bisa tembus Jabar waktu itu gua di seni tuh mentoknya di Jabar aja. Di Jabar tuh pasti kalah gitu. Itu sih. Di Jabar udah pasti kalah gitu. Iya. Itu kalau di Jabar tuh lu sampai babak berapa besar? Mentokan di Jabar lu. Nah, itu sampai babak berapa besar? Jadi itu dulu ada yang namanya pertandingan Popwilda. Popwilda itu dia mewakili Kota Bogor. Tapi itu se-Jawa Barat tapi masih dipisah jadi 4 wilayah waktu itu. Nah, dari 4 wilayah itu nanti diambil juara 1 sama juara 2-nya kan buat main di selanjutnya itu Popda namanya, Popda. Nah, gua tuh di Popwilda gua masih menang. Menang gua juara 1 akhirnya lolos ke Popda. Nah, di Popdanya itu gua waktu itu juara 3. Nah, kalau juara 3 tuh
nggak bisa ngelanjut kemana-mana, jadi ya harus ngulang lagi dari awal. Oke. Itu sih. Nah, lo kan mungkin buat yang belum tahu udah pernah ikut PON nih ya, sekelas nasional. Gimana sih step-stepnya biar bisa masuk sampai ke kejuaraan nasional yang segitu gedenya gitu? Mungkin viewers ini yang mungkin pengen jadi atlet bela diri gitu ya, pengen tahu tuh caranya gimana. Oke, jadi kalau misalnya lu mau ikut PON nih, Ikut PON. step-stepnya itu lu pertama lu harus ikut seleksi di kota lu. Ini kalau kita ngomongin Jabar ya, karena ini kan di Jawa Barat kan, gue ini atlet Jawa Barat lah. Nah kalau di Jabar itu lu pertama harus seleksi dulu di kota Bogor. Nih kalau gue kan di kota Bogor nih, kota Bogor. Kalau lu kepilih, lu nanti bakal mewakilin kota Bogor buat main di babak kualifikasi Porprov. Nah babak kualifikasi Porprov itu nanti yang diambil itu juara 1 sama juara 2. Oke. Nah juara 1 sama juara 2 itu nanti lanjut ke Porprov. Nah di Porprov itu lu harus jadi juara 1 kalau lu pengen main di minimal babak kualifikasi PON lah. Nah lu harus juara 1 dulu nih di Porprov minimal. Minimal itu ya. Sebenarnya nggak nentu juga sih, tergantung kebijakan dari pelatih Jawa Baratnya juga sih. Karena pas kemarin gua itu yang juara 1 Porprov itu langsung main buat jadi tim Jawa Barat di babak kualifikasi Porprov. Tapi pas tahun kemarin itu yang di PON Papua itu tuh juara 1 Porprov masih harus seleksi lagi waktu itu ya. Masih harus seleksi lagi sama yang juara 2-nya, sama biasanya ada pantauan lah, ada yang juara dari kejuaraan-kejuaraan lain biasanya. Nah, itu sih. Jadi harus juara 1 Porprov. Nah, nanti kalau misalnya ada seleksi, mungkin seleksi lagi, tergantung dari kebijakan atasnya, lu seleksi lagi. Kalau menang, nanti lu mewakili Jabar di babak kualifikasi PON. Oke. Nah, di babak kualifikasi PON ini lu harus juara 1 atau juara 2 buat bisa main di PON. Gitu. Jadi juara 1, juara 2, lanjut ke PON, baru deh lu bisa main PON. Gitu. Banyak banget ya Iya panjang banget. langkah-langkahnya Iya. gitu ya. Iya. Stepnya lumayan panjang gitu ya. Panjang sih itu sekitar 2 tahun lah. Waduh. 2 tahun 3 tahun. Nah, terus pas lu 2 tahun itu lu mempersiapkannya tuh gimana sih latihannya? Mungkin si viewers ini pengen tahu porsi-porsi latihannya, dietnya gitu tuh gimana sih? Kalau latihan itu di tim Jabar itu kita seminggu itu ada 12 sesi 12 sesi dalam 1 minggu. dalam 1 minggu. Jadi kayak kemarin itu gua latihan hari Senin itu latihannya 2 kali, pagi sama sore. Hari Selasa latihannya 3 kali, pagi terus siang sama sore, itu hari Selasa. Rabunya itu satu kali, Rabu sekali, habis itu latihan pagi doang kan, habis itu rest sampai malam, besoknya baru latihan lagi tuh. Hari Kamisnya itu langsung latihan 3 kali lagi, pagi, siang, sore. Jumatnya 2 kali, nah Sabtunya sekali, nah Minggunya baru rest. Gitu. Kalau itu sih, kalau latihan sih tergantung dari timnya masing-masing ya. Kalau kebetulan gue di Jabar kemarin itu segitu 12 sesi sih. Dan kalau misalnya kita ngomongin diet dan pola istirahat gitu ya, seperti atlet pada umumnya lah, makannya harus dijaga, kurang-kurangin yang bisa memicu sakit lah intinya. Karena kalau misalnya kita udah sakit ya pasti performa juga turun kan. Ya gitu sih. Jadi makan tuh ya, kayak banyakin protein biar recovery tubuh lu juga lebih cepat gitu habis dari latihan gitu kan. Terus kalau istirahat juga sebagus mungkin lah, secukupnya, jangan berlebihan juga jangan kurang gitu. Kayak malam ya maksimal tuh jam 10 itu ya, walaupun gue sering juga sih. Wajar ya. Iya. Sering kayak Begadang. lebih gitu, lebih dari jam 10 ya. Tapi ya sebaiknya harus
harusnya sih sebelum jam 10 gitu sih. Nah, Li, gue mau nanya lagi nih, kan lu udah banyak mengikuti turnamen kan ya? Ya selama lu turnamen nih pengalaman apa sih yang lu ambil dari lu ikut turnamen? Kan pasti banyak pelajaran hikmahnya gitu apa? Banyak sih, kayak setiap kan gua tuh kayak kalau tanding tuh pasti timnya beda-beda terus kan ya. Kayak pas masih di Bogor orang-orangnya beda, pas udah naik ke Jabar orang-orangnya beda juga gitu. Pas udah naik juga misal di tim Indonesia orang-orangnya beda juga. Jadi ya banyak sih pengalaman-pengalaman dari senior-senior gitu kan yang emang prestasinya lebih tinggi jauh lah dari gua gitu. Banyak sih yang bisa dipetik, kayak gue ngeliat ada senior gue latihan udah apa namanya, udah 12 sesi kan seminggu kan. Iya. Itu udah banyak, segitu udah banyak, tapi dia masih nambah lagi gitu, latihan sendiri mandiri ya. Jadinya gue bisa lihat ya emang kalau mau juara, kalau mau jadi apa pemenang ya harus kerja keras juga sih. Emang kerja keras, harus yang namanya konsistensi, namanya dedikasi itu harus selalu ada sih di setiap orang, apalagi atlet gitu ya. Ya. Itu sih Kayak Kobe lah ya. Kayak Ya, Kobe Bryant ya, kan bener. dia suka nambah jam-jam sendiri kan. Mm-mm. Gitu, suka nambah jam latihan sendiri, kayak dari pagi terus nanti siang dia latihan lagi gitu kan. Iya, Itu bener-bener gitu. jadi obsesif lah ya sama craft gitu. Terus mungkin kita beralih ke suka dukanya nih. Mungkin apa sih suka dukanya atau titik tertinggi dan titik terendahnya pas selama menjadi atlet pencaksilat tuh apa sih? Kalau suka duka, sukanya dulu ya. Suka dulu dong. Sukanya. Gitu. Ya kalau jadi juara itu emang ya lu udah capek-capek lu latihan gitu, terus kayak ninggalin keluarga, ninggalin apa namanya teman-teman lu nggak bisa main gitu kan. Lu latihan bener-bener kerjaan lu tuh cuma makan, latihan, tidur, makan, latihan, tidur. Ini cuma gitu-gitu doang. Sebenarnya kalau jadi atlet tuh ya dukanya ya gitu sih. Dukanya sebagai atlet ya lu apa namanya, waktu lu ya cuma dipakai buat itu aja ya, walaupun itu juga berguna buat prestasi lu. Cuman maksudnya mungkin kalau anak-anak sekarang kan apa namanya mikirnya anjir kalau misalnya kayak gitu-gitu doang pasti bosen gitu, Repetitif jenuh kan. lah. Iya. Jenuh gitu kan. Jenuh. Iya, cuman ketika lu udah jadi juara, udah lu ada di podium tertinggi, wah itu rasanya nggak bisa diungkapin sih. Apalagi kalau emang lu udah ngerasa lu udah ninggalin semua, tapi lu bisa sampai titik tertinggi lu di podium pertama, itu sih sukanya di situ sih. Kalau dukanya ya apalagi kalau misalnya gua apa namanya cedera. Nah, apalagi gua itu kan atlet bela diri ya. Bela diri itu kan rentan banget lah, full body contact kan. Ya. Full body contact. Ya itu rentan banget sama yang namanya cedera. Ya kayak apa, cedera, gua udah pernah operasi bahu karena dulu sering dislokasi gitu kan. Jadi ya itu sih dukanya tuh cedera, terus harus jauh dari keluarga, harus ninggalin kayak masa muda lu buat senang-senang gitu. Cuma jadi ya gitu sih dukanya sih. Tadi kan gue juga denger lu udah ngasih semuanya gitu ya, ngasih semuanya, kayak ngorbanin semuanya. Mungkin boleh ceritain gitu kalau misalnya titik dimana kayak gue milih pencaksilat nih, gue taruh semua apa namanya koin gue di pencaksilat gitu. Itu kapan sih? Mungkin bisa ceritain. Oke, menarik nih. Jadi kalau sebenarnya gue tuh pas SMA mau lulus SMA tuh mau masuk ke kuliah, itu gue awalnya udah nggak mau lanjut. Iya, udah nggak mau lanjut lah. Nggak mau lanjut silat gue awalnya, karena kayak gue ngerasa prestasi gue di situ-situ aja gitu. Kayak kalau misalnya gue lanjutin tapi prestasi gue nggak berkembang, takutnya gue ngerasanya nanti nyesel gitu, kayak gue buang-buang waktu di sini gitu. Iya. Di situ terus
mulai gua kayak ngeluarin semuanya gitu buat silat gitu. Pas gua itu kelas 3, terus gua juara di tingkat nasional. Waktu itu ada namanya Popilnas. Popilnas. Ya, kalau sekarang mungkin namanya Prapopnas. Nah itu di situ gue juara. Situ langsung, nah gue kan waktu itu pernah cerita juga sama lu kan. Oh iya yang lu curhat ya. Yang gue bingung nih, gue mau lanjut kuliah apa enggak, mau lanjut kuliah di olahraga apa enggak gitu. Karena gue ngerasa prestasi gue nggak di situ-situ aja gitu kan. Terus ternyata di situ gue juara. Ya makanya gue berpikir kayak kalau nggak dilanjutin sayang juga nih, ya kan? Kayak udah prestasinya udah lumayan lah gitu. Tinggal dipoles lagi, mungkin bisa lebih tinggi lagi gitu prestasinya. Ya udah dari situ gua yang lu ngomong tadi, gua keluarin semua koinnya itu buat disilat. Situ ya situ sih titiknya pas gua kelas 3 itu sih, pas gua juara tuh langsung tuh akhirnya gua masuk kuliah di Fakultas Olahraga juga, biar maksudnya sejalan lah dengan karir gue di pencaksilat gitu. Jadi gue bisa sambil kuliah, sambil gue bisa nambah ilmu gue yang bisa gue terapin juga di latihan gue gitu. Gitu sih. Nah, ini pertanyaan dari gue, dan kalau kan semua atlet kan pasti pernah ngalamin yang namanya cedera gitu ya. Nah, kalau lu sendiri pernah nggak sih ngalamin kayak cedera gitu? Pernah. Yang tadi gue bilang sih sebenarnya banyak ya. Kalau cederanya banyak, cuman yang paling parah tuh bahu gue udah pernah operasi karena ada teknik silat tuh namanya circle. Jadi dia jatuhin diri buat nendang kaki lawan dari bawah gitu biar dia jatuh. Nah itu jadi dia posisinya muter gini. Nah badan gue itu ketinggalan nih bahu gue jadi ketinggalan, ketiban sama badan gue. Nah di situ dislokasi kan. Ya. Wah nggak bisa gerak tuh gue di situ, bahu gue benar-benar nggak bisa gerak. Gue coba coba masukin sendiri, tapi anjir lemes banget, benar-benar nggak bisa digerakin gitu kan. Coba lagi, akhirnya masuk lagi tuh. Ya. Udah tuh gue pikir ya udah aman lah gitu gue pikir. Terus gue latihan, tiba-tiba gue lagi narik tuh pas lagi mau ngebanting kan, ya. Gue udah mau ngebanting, narik, lepas tapi masuk lagi, lepas masuk lagi, jadi kayak udah dol gitu bahu gue waktu itu. Akhirnya gue pikir pas itu tuh posisinya lagi covid dan kayak event-event pertandingan itu benar-benar lagi off. Nah gue pikir-pikir mumpung lagi off nggak ada pertandingan apa-apa kan, kenapa nggak gue operasi aja gitu, daripada nanti pas udah mulai ada tanding lagi kan jadinya gue nggak bisa ikut gitu kan. Ya. Jadi emang pas lagi covid gue coba operasi. Nah itu akhirnya gue operasi tuh, di situ gue operasi udah lumayan aman sih, sekarang udah aman banget sih. Kalau recovery-nya tuh berapa lama tuh? Waktu itu gue pas habis operasi itu sekitar 6 bulan kalau nggak salah. Oh 6 bulan. 6 bulan sih. Ini ada makanan nih, makan dulu lah santai. Ini aman. Tahu bulat khas Pomat nih. Khas Pomat. Jadi yang belum pernah ke Pomat gitu, ini daerah ya di Bogor, daerah pokoknya itu udah kayak Wakanda lah. Ayo makan dulu. Makan. Nih kita ada kopi juga gitu ya, jadi biar sambil santai. Dari Kopi Kenangan. Ini bukan sponsor ya, tapi kalau misalnya mau sponsor bisa hubungin di bawah ini ya, DM atau WhatsApp gitu ya. Dulu minum ya? Ya minum. Siap. Aman. Yuk. Ayo makanan nih santai. Aman bro. Oke. Nah terus mungkin gue balik ke teknis kali ya, hal teknis. Jadi balik ke teknis, gimana sih pencaksilat tuh poin-poinnya atau mungkin teknik-tekniknya itu gimana sih? Mungkin viewers di sini kan belum tahu nih, banyak yang awam ya sama pencaksilat. Itu gimana sih? Mungkin teknik tendangan itu ada apa aja? Terus kalau misalnya mau menang pertandingan itu gimana caranya? Lu bisa jelasin nggak? Oke, jadi kalau silat itu ada poin-poinnya itu ada 1, poin 2 sama poin 3.
Kayak kalau misalnya lu mukul ke sasarannya itu kan kalau kita yang dapat poin itu ada body protector. Nah itu kalau pukul ke sasaran tanpa ada halangan, misal kayak ditangkis atau apa, itu kalau masuk poinnya 1. Poinnya 1. Itu kalau pukulan. Kalau tendangan sama kayak tadi, kalau nendang ke sasaran tanpa ada halangan, misal ditangkis poinnya 2. Ada lagi yang namanya bantingan. Bantingan itu macam-macam, ada yang misal dia nendang kita tangkap terus kita banting. Ada juga yang jatuhan lah, dibilangnya jatuhan bukan bantingan. Jatuhan itu macam-macam, yang tadi ada tangkap dibanting, ada juga yang kita ada nama tekniknya guntingan, circlean, sapuan. Nah itu poinnya 3 kalau dia jatuh ya. Terus ada lagi ada kuncian juga, kuncian baru nih, peraturan baru diterapin kalau nggak salah 2 tahun belakangan ini. Kuncian itu kalau misalnya lu bisa ngunci terus lawannya nge-tap atau teriak, itu langsung menang. Berarti kayak BJJ gitu ya? Tapi kalau BJJ kan gitu. Kalau BJJ kan di bawah. Kalau ini nggak boleh di ground, nggak boleh di bawah malah. Nggak boleh. Jadi kita di atas aja. Misalnya lu lagi mukul, gua tangkap terus gua kunci gitu. Ya gitu. Kalau itu bisa kalau di silat. Tapi kalau di bawah nggak bisa. Terus kalau misalkan kan ada poin-poinnya tuh 1, 2, 3. Itu tuh gue penasaran. Coach lu tuh ada strategi khususnya nggak sih, misalnya kayak lu coba nendang ini terus ke sini biar dapat poin sekian. Ada nggak sih kayak gitu, apa ya udah gitu ngumpulin poin sebanyaknya aja? Itu banyak sih sebenarnya, strateginya banyak sebenarnya. Ada ya? Banyak lah. Kayak misal lu harus tahu penguasaan lapangan. Kayak misal ini kan juri tuh ada 3 juri. Juri 1, juri 2, juri 3. Jadi poin masuk itu dimasuk ke nilai. Kalau misalnya minimal ada 2 juri yang ngelihat, terus dimasukin poinnya. Itu jadi di situ tuh kita harus pintar-pintar mainin penguasaan lapangan di situ. Jadi kita harus nendang minimal ada 2 juri yang lihat gitu. Kalau tendangan itu masuk. Nah itu salah satu tekniknya. Ada juga misal teknik-teknik kalau misalnya kita lagi unggul poin harus gimana, harus lebih main safety lah atau apa. Terus ada lagi kalau kita lagi kalah poin harus gimana, harus lebih ngejar, harus kalau di silat namanya repel. Jadi kita harus nyerang terus gitu. Nah itu sih paling itu sih yang dasar-dasar ya. Kalau sebenarnya kalau misalnya dijelasin banyak teknik-tekniknya. Terus mungkin kiat-kiatnya gimana sih, mungkin kayak biar mungkin viewers di sini mau jadi atlet profesional nih kayak Dani gitu ya, itu gimana sih kiat-kiatnya gimana sih? Bukan profesional aja. Nah, tapi kan udah kejuaraan Iya, banyak. udah lumayan Nah, banyak. kiat-kiatnya gimana gitu. sih? Maksudnya gua tuh jujur salut ya sama Atlet-atlet gitu. Dani gitu ya, temen gue. Dia tuh beneran dari kecil sampai sekarang tuh beneran konsisten gitu. Karena kan gak Iya, banyak ya. iya. Kayak contoh deh, misalnya gue aja, gue ganti gitu loh. Dulu bola, Sekarang bulu basket gitu loh. Jadi kayak ya udah. Nah terus gimana sih supaya kalau misalnya ada ini viewers kita yang mau ke dunia profesional mungkin ya, lebih fokus tuh gimana sih kiat-kiat lo? Ya itu sih, lu harus punya tujuan sih. Lu setting tujuan lu mau jadi mau juaranya sebagai apa gitu. Misal lu pengen jadi juara bulu tangkis, ya udah lu fokus aja di satu gitu. Lu boleh lah main yang lain, misal pengen main basket, pengen main bola gitu boleh, cuman ya harus tahu porsinya juga. Tetap harus yang difokusin ya satu gitu, satu yang difokusin, yang lain ya buat kita nge-refresh aja lah. Kan kadang ya itu yang tadi gue bilang kan, kalau misalnya latihan doang, kerjaan latihan, makan, terus tidur, istirahat, begitu-gitu doang pasti jenuh dong. Iya. Nah ya jadi aktivitas lain itu ya dipakai ya buat kita nge-refresh lagi aja lah gitu, buat biar kita lebih fokus lagi Biar on track lah. Nah iya, fokus lagi ke bidang yang emang kita pengen, tujuan kita tuh mau kemana. Itu sih harus tahu tujuannya sih mau.
Nah biasanya tadi kan gue dengar lu suka aktivitas lain nih biar gak jenuh. Biasanya lu suka ngapain aja sih? Banyak sih. kayak ini aja, kayak lu kan selain di luar pencaksilat lu suka olahraga apa aja sih gitu? Banyak banget sih. Ya mungkin lu juga tahu lah. Ya lu pada udah tahu lah, kayak dari dulu gua waktu SMP, SD SMP tuh seringnya futsal sama lu kan, sering futsal. Terus mulai masuk SMA jadinya basket. Kita main basket. Terus kuliah itu masih basket. Terus baru-baru sekarang ini udah mulai main golf lah. Ya setahun 2 tahun kebelakangan ini ada main golf, terus main bukan golf juga sih, driving aja sih. Terus main tenis lah, biliar lah, apapun sih. Banyak sih gua aktivitas semua cabang olahraga gitu. Iya, karena gua juga penasaran juga sih, penasaran juga, kayak kalau misalnya ada aktivitas yang belum pernah gua coba, pasti pengen gitu gua coba. Tapi saya pengalaman lu nih ya, kalau main tenis atau basket sama Dani, jago nggak sih Dani? Jago, sumpah maksudnya. Jago banget ya. Dia tuh jack of all trades. Keren banget ya. Jadi itu kayak semua bisa. Iya, multi talent lah. Jadi cepet gitu loh. Iya. Mungkin karena udah ada basic atletnya, jadi nyoba olahraga baru tuh langsung bisa gitu. Iya. Kalau misalnya gua kan ya nggak terlalu bisa lah Ya, gitu. masih basic lah maksudnya. Basicnya aja. Iya, Gitu. Nah lu biasanya ngelakuin aktivitas tuh itu di mana sih? The one and only. Tinggal klik lah udah pasti. Tinggal klik. Iya. Ya, thank you banget ya Dan. Thank you Dan. Tinggal klik. Tinggal klik mantap guys. Berarti lo di Tinggal Klik ada semua dicobain nih. Semua udah sih. Semua udah. Iya. Dari basket gitu ya. Basket, tenis, driving, terus softball. Softball ya lu pernah ya? Slow pitch. Terus climbing pernah. Yang pernah. Siapa lagi ya? Biliar pernah nggak ya? Biliar belum deh kayaknya, kalau ditinggal lagi belum. Udah sih itu sih. Yang paling lu senang apa nih sekarang? Lagi mengganti aktivitas apa nih? Sekarang sih lagi seringnya tuh kalau sekarang basket sama tenis sih. Oke. Basket sama tenis itu lagi sering-seringnya. Lagi sering-seringnya ya. Yoi. Nah, kalau lu nih kalau awal mula tahu Tinggal Klik itu dari mana sih? Gua mau nanya doang nih. Dari ini lah. Ini CEO-nya di sini. Ya karena yang punyanya juga tetangga gue sendiri, jadi teman gue sendiri. Iya sih. Jadi ya tahu dari Iya. situ sih. Sesi yang paling lu suka Tinggal Klik apa sih? Sesi yang paling, kalau misalnya dibilang paling suka sebenarnya banyak. Iya. Banyak lah, kayak olahraga yang lain tuh banyak tuh yang gue suka. Cuman kalau misalnya dibilang yang paling banyak gue ikutin udah pasti basket sih. Basket paling banyak gue ikutin udah berapa puluh. Hampir tiap minggu lu ya? Tiap minggu Rajin sih. soalnya ini nggak pernah absen lu ya. Ngisi. Enggak juga sih. Enggak juga. Ada absen Ada juga. absennya. Cuman paling sering sih basket sih. Basket. Terus ini sesi yang paling berkesan menurut lu di Tinggal Klik apa sih? Yang paling lu suka banget gitu? Sesi yang Kan pasti paling ada kan berkesan. ya? Sebenarnya kalau misalnya sesi paling berkesan itu sesi-sesi yang baru pertama kali gue coba biasanya. Kegiatan baru. Iya. Kegiatan yang baru pertama kali gue coba, kayak contoh waktu gue pertama kali climbing. Gue pernah pertama kali ikut climbing itu berkesan banget karena Sama Mamang ya? Iya, Mamang Angga. Itu berkesan ya karena seneng gitu, gue mau pelajari hal-hal baru tuh seneng. Apalagi kayak aktivitas fisik tuh gak tau kenapa dari dulu emang suka aja gitu kan. Jadi ikut pas climbing, pertama kali ikut climbing seneng banget. Kayak baru tau lah, anjir ternyata nggak gampang ya climbing. Kirain ngeliat orang kayak manjat gitu doang gampang kali ya, ternyata susah juga bro. Iya. Terus ikut tenis juga ngeliat orang kayak gampang banget kayak mukul-mukul gitu doang. Iya. Ya kan? Pas kita coba, anjir susah juga ternyata ya. Sering net. Iya, Sering sering net dan net. juga sering jauh. Ya benar. Iya. Itu sih. Kenapa sih lu betah nih? Maksudnya di Tinggal Klik itu kenapa? Kenapa gue betah? Jangan bilang ada gua.
Satu karena lu. Iya. Disensor ya. Enggak, karena banyak aktivitasnya sih. Jadi gue punya banyak pilihan yang kayak kalau misalnya gue lagi pengen ini ada, gue lagi pengen main ini nih, tinggal nanya sama adminnya kan, oh ada nih sesi ini ada, ya udah ikut. Ya itu sih karena apa namanya, pilihannya banyak, terus juga seru gitu kan, ketemu teman-teman baru, ketemu orang-orang yang belum pernah kita kenal sebelumnya gitu, bisa jadi lebih banyak lah koneksinya gitu, bisa ketemu orang baru. Itu sih yang bikin gue betah sih. Oke. Baik. Balik dulu nih ya, mungkin ke pencaksilat lagi ya. Mungkin dark side-nya apa aja sih? Gue jujur pengen tahu sih. Yang selama ini lo kan udah lama banget nih di dunia pencaksilat. Mungkin kalau boleh diceritain nih, dark side yang orang nggak tahu tuh apa sih? Apa ya? Ya gue nggak tahu sih sebenarnya, kayak kalau misalnya di belakangnya gimana, gue nggak tahu sih. Kayak misalnya pertandingan kayak yang apa namanya, multi event, kayak misal Porprov, PON gitu. Ya kalau kayak dengarnya sih sebenarnya nggak cuma di pencaksilat sih, mungkin di semua olahraga lah gitu. Ya ada aja gitu, kayak ya pengaturan gitu. Tapi lo pernah merasakan secara langsung? Dibilang merasakan pernah, kayak pernah tapi kayak enggak juga, gimana ya? Gitulah, kayak gue nggak tahu sebenarnya itu pengaturan atau enggaknya, ya gue nggak tahu. Cuman ya gue cuma ngambil positifnya aja lah, nggak usah mikir ke situ sih kalau gue sih. Jadi ya udah, gue cuma ngeluarin apapun kemampuan gue yang gue punya, ya keputusan semuanya ya udah biar yang atas yang nentuin gitu. Iya benar. Ya, lu cuma bisa usaha aja. Iya, gue cuma Iya, usaha aja Oke. sih. Mungkin ini nih ya, mungkin biar viewers mungkin ada yang pengen jadi atlet profesional, benefitnya apa aja sih? Juara dapat apa, mungkin boleh nggak spill dikit nih gitu. Ya kalau juara, Atau benefitnya lu sebagai jadi atlet tuh apa gitu. yang pertama yang udah pasti sehat. Bener sih. Iya emang bener sih. Oke, sehat. Itu udah pasti. Sehat. Paling Pasti- utama. ya, pasti lebih sehat lah daripada orang-orang Oh umum. iya. Iya. Atlet pastilah. tuh biasanya lebih sehat dari orang-orang umum yang nggak ngelakuin aktivitas fisik lah. Iya. Udah pasti lebih sehat. Kedua ya itu tadi, banyak ketemu orang-orang baru yang apa namanya, lebih berpengalaman gitu kan. Jadi kita bisa tukar pikiran lah, bisa apa namanya, networking. Iya. Terus juga dapat uang juga sih, kayak kalau misalnya turnamen ya minimal multi event lah. Kalau multi event tuh udah pasti ada, biasanya ada bonus lah. Terus juga apa lagi ya, Bonusnya tuh berupa apa aja sih? tergantung ya, biasanya beda-beda tergantung daerah ataupun dari kebijakannya masing-masing. Ya misal kalau dulu tuh ada kayak pelatih gua dulu pernah ada, pas juara tuh dapat rumah. Dapat rumah. Iya, ada yang dapat rumah, ada yang dapat rumah dan dapat cash juga gitu. Waduh. Double berarti itu ya. Double, iya. Iya. Terus ada lagi yang dapat pekerjaan, langsung diangkat jadi PNS. Oh iya, itu kayak yang juara ASEAN ya? Iya, ASEAN Games ya? biasanya yang gitu-gitu. Dia dapat pekerjaan, terus dapat, kalau cash sih biasanya udah pasti sih biasanya. Kalau misalnya udah pertandingan multi event tuh udah pasti. Jangan dilihat hadiahnya aja gitu ya. Iya. Ini di belakangnya kerja kerasnya, wah gila banget nih gitu. Iya benar kan, pasti ada usaha untuk Ada usaha di belakangnya Capai tersebut gitu. Betul. Jadi yang mau jadi atlet profesional, usaha yang keras gitu, fokus sama goalsnya. Oke, mungkin kita lanjut dulu nih ke sesi trivia ya. games lah ya. This or that. Oke. Menarik. Nah ini pertanyaan pertama ya. Dan dari lu atau dari gua dulu? Dari gua dulu deh. Ya udah. LeBron or Curry? Curry. Nah, terus Lakers atau GSW? Yes, well. Lu pecinta GSW ya? GSW gua. Oke. Ronaldo or Messi? Messi. Alasannya kenapa nih? Babang Messi. Ya, gua suka aja sih ngeliat cara mainnya ya. Iya.
kayak nggak terlalu banyak macem-macem tapi orang lewat gitu. Terus tendangannya juga nggak kayak yang kenceng tapi gol gitu. Itu sih. Oke. Teknikal banget ya. Iya, benar. Kalau misalkan God di basket lu siapa? God di bola kan Messi. God di basket siapa? Basket kalau gue sih tetap si Jordan. Tetap Jordan ya. Jordan ya. Ikonik ya. Iya, paling ikonik lah Jordan. Terus Barca atau Madrid? Barca lah. Lu berarti ini apa? The Cool ya? Sorry ya bro. The Cool ya? Ecul bro. 2025 ya? Iya. Tapi kan habis gimana ya kan? Iya. Iya 2025. Iya. Oke. Sorry ya bro. Iya nggak apa-apa. Stay di rumah atau nongkrong? Stay di rumah. Tenis indoor atau outdoor? Indoor. Kenapa? Alasannya apa? Karena kita di kota hujan bro. Ya, Bogor. Iya, Oh, betul. Iya, hujan. Iya, hujan. Kalau lagi main tenis tiba-tiba hujan kesel sih. Iya sih. Kesel sih kayak belum beres. Sering kita ya kayak gitu ya? Sering banget. Kemarin sering banget tuh. Terus pertanyaan selanjutnya, nggak juara di internasional atau juara satu turnamen nasional? Juara 1 turnamen nasional. Juara nomor 1 ya. Iya. Oke. Kayak kalau jadi peserta dong kayak kurang gitu. Iya sih. Kalau nggak dapat medali atau juara. Oke. Ini lebih santai lagi nih. Iya. Liburan ke gunung atau pantai? Gunung. Muka lu jadi nasi padang atau Nasi Padang. Si Padang ya. Benar. Main basket atau bola? Basket. Terus bulu tangkis atau tenis? Tenis. Oke. Ini terakhir nih dari gua random. Berhenti selamanya di pencak silat, ya kan? Tapi lu udah juara 1 di internasional, atau lu juara mulu di nasional, tapi nggak berhenti. Jadi lu nggak pernah ke internasional. Mending yang pertama. Jadi emang goals lu ke internasional ya? Iya sih. Udah ya bisa bawa nama Indonesia di podium tertinggi, nyanyiin lagu Indonesia Raya di negara orang gitu kan. Buset itu udah impian semua orang sih. Iya, benar. Iya. Apalagi atlet ya. Itu Iya, impian iya. semua orang sih. Itu merinding banget, Bro. Benar, setuju gua. Banget, Bro. Asli. Oke, next goal lu apa sih? Lu mau target lu tuh apa sih ke depannya? Kalau target sih yang pastinya ya pengen di pelatnas sih. Pelatnas ya? Iya, pelatnas pengen juara di SEA Games, pengen juara di World Championship. Ya cuman kan karena kemarin gue di PON juga juara 2, jadi gue nggak naik ke pelatnas. Ya sekarang ya mulai lagi lah dari awal gitu, dari dasar lagi kita merintis lagi buat bisa jadi pelatnas. Gitu sih. Terus harapannya nih buat dunia pencak silat di Indonesia itu apa? Harapannya semoga lebih diperhatikan lagi sama pemerintah. Terus Pak Prabowo. terus kayak ya sekarang tuh kayak gue ngeliatnya ada aja gitu oknum-oknum yang kayak apa namanya berantem lah di sosial media, kayak padahal sama-sama silat gitu, cuman berantem sosial media ya nggak usah lah kayak gitu-gitulah. Iya. Jadi ya kita damai-damai aja gitu, sama-sama pencak silat juga kok, sama-sama mau majuin pencak silat. Jadi ya kan jadinya dilihat sama orang awam yang tadinya mungkin pengen ikut silat, misal Iya. ngelihat ada oknum-oknum kayak gitu kan akhirnya jadi malas juga kan. Iya. Ya jadinya ya kalau misalnya minatnya makin banyak, olahraganya makin berkembang kan bisa jadi lebih maju lagi gitulah buat Iya. dari atletnya lah, dari apa namanya pelatihnya dan segala macamnya bisa lebih maju lagi kalau misalnya minatnya lebih gede gitu, prestasinya pun Iya. pasti lebih maju lagi lah gitu Ya. sih. Tapi kemarin tuh kalau selama ini support dari pemerintah tuh gimana sih ke pencak silat? Kalau Yang lu rasakan lah. kalau gua ya rasainnya ya udah ini sih udah bagus sih sebenarnya, udah bagus ya udah ya sebenarnya kalau misalnya
apa namanya pencak silat juga karena olahraga dari Indonesia juga ya, jadi terus prestasinya juga di dunia kalau pencak silat ya termasuk yang paling top lah Indonesia kan, jadi ya perhatiannya bagus sih dari pemerintah gitu, kayak dari atlet-atletnya, pelatihnya juga diperhatiin sih. Kalau Itu tuh ada apa tuh? Apa katanya? Udah 40 menit. oh iya udah. Satu lagi, ini terakhir ya. Oke, apa? Kalau ini next turnamen ada apa aja sih? Next turnamen. Iya gitu. Ya itu sih karena apa? Jadi gue mulai lagi dari awal kan, jadi tuh nanti gue ikut Porprov lagi tahun depan 2026. Gubernur Setahun lagi ya. Sekarang lagi, cuman mungkin ada pertandingan sebelumnya yang bakal gue ikutin juga sih kayaknya. Gitu sih. friendly match gitu ya. Ya mungkin Ya, ini atau ikut kejuaraan open gitu. Terakhir nih, mimpi besar lu apa sih? Mimpi besar gue kalau misalnya ini secara apa nih? Ya di hidup lu. konteksnya di hidup di lu. silat atau ya udah general aja di hidup. Di silat boleh, di dua-duanya deh. Ya kalau di silat ya udah pasti yang tadi gua omongin gitu sih. Jadi atlet pelatnas lah. Jadi bisa apa namanya? Ngibarin bendera merah putih di Iya, ya. negara orang yang di Indonesia Raya itu. Terus kalau di hidup sih ya udah pasti sih ya, mungkin keinginan semua orang gitu ya, pengen bisa sukses, bisa ngebahagiain orang tua, terus bisa berguna bagi orang, punya uang banyak, bisa bantu orang. Nah itu sih kalau dari. Oke, thank you banget nih Dani udah bincang-bincang ya sama gue Rehan, Kita sama Alif juga gitu ya. Thank you banget, mungkin tepuk tangan ya buat Dani. Oke nih, Pak, pasti kan lulus no, pasti nunggu nih episode selanjutnya sama siapa nih ya. Ya, makanya pantengin terus di YouTube-nya Tinggal Klik. Ya. Masih banyak gestar-gestar seru di podcast ini gitu. Jadi stay tune aja dan pantengin terus sosial media Tinggal Klik. See you. Apa tadi?